Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 356. Selamat mendengarkan. Tawanan-tawanan mereka biarkan tetap terikat di kapal. Mereka naik ke jeep, dan dalam waktu dekat jeep itu, jeep meluncur lagi ke markas mereka. Donald hafal benar jalan mana yang harus mereka tempuh menuju markas agar tak bertemu dengan orang banyak. Di markas mereka segera saja menelpon polisi Singapura, melaporkan tentang ditemukannya sarang penyelundupan wanita di Pulau Pesek. Mereka memberikan detail dari penangkapan, di mana polisi bisa menemui 6 orang anggota sindikat itu yang terikat di kapal, dan menyertakan beberapa dokumentasi. Ketika polisi menanyakan siapa yang melaporkan, Tongki yang menelpon meletakkan teleponnya. Nah, Letnan, kini Anda pegang komando. Apalagi yang akan kita lakukan? Donald berkata pada si bungsu yang sejak tadi duduk menatap pada Kapten Fabian yang masih belum sadar. Sebaiknya kita tukar pakaian dulu. Kemudian mengantar Kapten Fabian ke rumah sakit. Ya, saya rasa itu jalan terbaik yang harus kita ambil saat ini, Miguel berkata. Dan mereka semua lantas bertukar pakaian. Kembali memakai pakaian sipil seperti sebelum mereka berangkat sore kemarin. Sebuah taksi yang lewat mereka stop. Kemudian mereka menelpon ambulan. Kapten Fabian dibawa dengan ambulans. Sementara mereka naik taksi. Yang berada di ambulans adalah si bungsu, Donald dan Tongki. Dalam ambulan itulah Kapten Fabian mulai sadar. Dia melihat keliling, terpandang pada Donald, Tongki dan si bungsu. Bagaimana? Suaranya bertanya perlahan. Si bungsu memegang tangan kapten itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 357. Mereka kita ringkus semua, Kapten, lalu dia menceritakan secara singkat pertempuran di pelabuhan Pulau Pesek itu setelah si Kapten rubuh kena tembak. Dia menceritakan tentang Fred Williamson yang mati dan Johnson yang kena tembak. Lalu menceritakan pula tentang pemberitahuan kepada polisi Singapura tentang sindikat tersebut. Kapten Fabian menarik nafas. Terima kasih Bungsu. Anda telah menyelamatkan pasukan kami. Kalau Anda tak mencegah kami menyeberang kemarin di rawa itu, maka korban pasti akan lebih banyak. Mungkin semua kita sudah mati. Itu tugas saya, Kapten. Bukankah saya adalah bagian dari pasukan Anda? Kapten Fabian menggenggam tangan si bungsu. Betapapun jua, terima kasih, kawan. Anda sangat layak menjadi seorang anggota Baret Hijau. Kami bangga Anda berada satu pasukan dengan kami, terima kasih. Saya benar-benar mendapat kehormatan memakai baret hijau itu. Kapten Fabian memejamkan mata. Nyata dia masih lelah akibat terlalu banyak kehilangan darah. Kalau saja pertempuran itu berjalan lebih lama lagi, dan pertolongan terlambat sedikit saja diberikan padanya, maka nyawanya tak tertolong. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan, bisik Kapten Fabian perlahan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 358. Ini mengenai Letnan Robert. Saya tak mungkin bisa menyertai jenazahnya ke Australia. Saya ingin engkau mengiringkan jenazah itu bersama Donald ke sana. Kapten Fabian berhenti, mengatur nafasnya yang sesak. Si bungsu kaget mendengar permintaan ini. Namun dia tetap berdiam diri. Donald dan Tongki juga diam mendengarkannya. Kapten itu membuka matanya kembali. Pergilah. Dia punya seorang ibu dan seorang tunangan. Sedianya dia akan menikah akhir bulan ini. Dia butuh sedikit uang untuk perongkosan pernikahannya. Uang itu telah kami dapatkan. Sayang dia keburu mati. Engkaulah menggantikan diri saya menyampaikan hal ini pada ibunya, pada tunagannya. Kapten itu berhenti lagi bicara. Donald, Tongki dan si bungsu bertukar pandang. Jangan menolak bungsu. Tongki dan Donald akan mengatur perjalanan ini. Engkau dan Donald bawakan pula uang untuk pernikahan itu. Serahkan pada ibunya separoh, pada tunagannya separoh. Tongki, saya kapten, jika bungsu sudah siap, urus perjalanannya dengan Donald dan pengiriman jenazah Robert. Jika bisa besok atau lusa, saya akan menyiapkannya. Kapten, bungsu, kapten, saya tidak memaksamu untuk ikut terus bergabung dengan kami dalam pasukan veteran ini. Tapi untuk mengantarkan jenazah Robert, kumintakan benar bantuanmu, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 359. Tak ada alasan bagi si bungsu untuk menolaknya. Dia ingat bahwa Robert mati karena menyelamatkan nyawanya.
Kalau saja tidak didorong oleh Robert hingga dia jatuh di jalan di depan hotelnya dulu, maka dirinya lah yang kena sasaran peluru otomatik itu. Bukan Letnan Robert. Sudah sepantasnya dia mengiringkan jenazah Robert dan menyampaikan duka pada keluarganya. Saya mendapat kehormatan untuk mengiringkan jenazahnya ke Australia, Kapten, dia berkata perlahan. Kapten itu menarik nafas lega. Benar-benar lega, Letnan. Setelah engkau kembali dari Australia, engkau bisa langsung ke Jakarta. Kemudian ke kampungmu, atau kemana saja engkau suka. Jika engkau mau ke Singapura ini, bergabung dengan kami, maka kami benar-benar mendapat kehormatan atas hal itu. Kami yakin, banyak tugas besar yang bisa kita selesaikan jika engkau berada dalam pasukan kami. Kita akan menghantam kaum pengkhianat, penculik, penipu dan bandit-bandit di seluruh dunia. Kami punya rencana ke Amerika setelah ini. Namun jika engkau tak lagi kembali pada kami mengaturkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Jika engkau memerlukan bantuan kami, dimanapun engkau berada, dan bilapun saatnya, selagi kami masih hidup, meski agak seseorang, kami akan datang membantu. Kirim saja telegram. Meski di ujung dunia sekalipun, kami akan datang membantu. Alamat kami di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Singapura ini, dapat kau terima dari Donald. Kami akan merasa bahagia kalau engkau mengirim kabar pada kami. Si bungsu menunduk. Diam. Perkenalannya dengan bekas pasukan baret hijau Inggris yang tersohor ini benar-benar luar biasa baginya. Siang itu Overste Nurdin yang tengah duduk disertai istri dan anaknya kedatangan seorang tamu. Staf konsulat Michiko memberitahukan kedatangan tamu itu ke kamarnya di tingkat atas gedung konsulat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 360. Ada tamu untuk Bapak dan Ibu, staf itu berkata. Tamu? Petik 2 titik. Ya, silahkan masuk. Staf konsulat itu berjalan ke sebelah. Cukup lama Nurdin dan istrinya menanti. Kemudian pintu terbuka perlahan-lahan. Dan di pintu, dengan keheranan baik Nurdin maupun Salma menatap, seorang gadis cantik tegak di sana. Mirip gadis Jepang. Selamat siang, apakah saya berhadapan dengan Tuan Overste Nurdin? Gadis itu bicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Ya, sayalah orangnya. Silahkan masuk. Ini istri saya. Maaf, saya tak bisa bangkit. Gadis itu melangkah masuk. Salma berdiri menyambutnya. Kedua perempuan cantik itu bersalaman dan saling pandang. Gadis itu mengambil tempat duduk di depan Salma. Nampaknya Anda baru dari Indonesia. Apakah yang bisa saya perbuat? Petik 2 titik. Nurdin bertanya. Gadis cantik itu sekali lagi melayangkan pandangannya pada Salma. Kemudian pada Overste Nurdin. Tidak, saya tidak dari Indonesia. Saya dari Kyoto, Jepang. Suara gadis itu bergetar perlahan. Ada rasa heran dan kaget menyelinap di hati Nurdin dan Salma. Oh, alangkah jauhnya perjalanan Nona, adakah yang bisa saya bantu? Petik 2 titik. Nama saya Michiko. Saya mencari seseorang yang barangkali Tuan dan Nyonya mengenalnya. Salma dan Nurdin bertukar pandang. Hati Salma berdetak, jantungnya berdegup kencang. Si bungsu, pikirnya, pastilah gadis cantik ini mencari si bungsu. Hati perempuannya berbisik. Dia tatap gadis itu. Oh, alangkah cantiknya. Saya mencari seorang lelaki bernama Bungsu. Apakah saya bisa menemuinya? Petik 2 titik. Overste Nurdin tercengang benar. Dia menatap pada istrinya. Namun saat itu Salma masih menatap pada Michiko. Sadar bahwa Nyonya Overste itu menatap terus padanya, Michiko menoleh pula. Kedua wanita itu kembali saling pandang. Oh, inikah perempuan yang memberikan cincin pada bungsusan itu? Alangkah cantiknya, pikir Michiko. Namun hatinya sedikit lega. Sebab ternyata perempuan cantik itu telah menikah. Iya, pastilah nyonya ini yang bernama Salma, bisik hati Michiko pula. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 361. Akhirnya Nurdin bicara, ya, kami mengenalnya. Anak muda itu adalah sahabat saya. Sahabat keluarga kami. Dahulu dia tinggal bersama kami ketika kami masih di Brest Basah. Tapi kini tidak lagi. Kalau kami boleh tahu, apakah Anda temannya ketika dia ke Jepang dahulu? Petik 2 titik. Ya, saya adalah bekas sahabatnya. Nurdin mengerutkan kening. Maaf, saya kurang mengerti dengan ucapan Nona. Kenapa harus memakai kalimat, bekas sahabatnya? Apakah ya saya memang bekas sahabatnya dalam arti sesungguhnya?
Saya malah banyak berhutang budi padanya. Dia telah menolong saya dari cemar dan aib yang tak terhingga. Nurdin menatap pada istrinya. Salma menatap pula padanya. Lalu, kalau kini Nona tidak bersahabat lagi dengannya, ada keperluan apakah kiranya, hingga jauh-jauh mencarinya? Atau barangkali Anda kebetulan singgah di kota ini? Petik 2 titik. Tidak, saya memang datang dari Jepang khusus untuk mencarinya. Jika dia tak di sini, saya akan mencarinya sampai bertemu. Alangkah pentingnya urusan itu. Tapi, baiklah, itu urusan Anda Nona. Hanya sayang, Anda datang terlambat. Michiko menatap overstay itu. Terlambat? Apa maksudnya? Pikir gadis itu. Maksud Tuan? Petik 2 titik. Dia tak di kota ini lagi, tak di kota ini. Petik 2 titik. Tidak, dia sudah berangkat seminggu yang lalu. Wajah Michiko tiba-tiba jadi sangat murung. Dia kelihatan sangat kecewa, dan perubahan air mukanya diperhatikan dengan seksama oleh Salma. Hati wanitanya mulai menghitung dan mereka-reka. Hubungan apakah sebenarnya yang terjalin antara si bungsu dengan gadis cantik ini, pikirnya. Apakah mereka telah bertunangan, atau baru berkasih-kasihan? Lalu si bungsu pergi, dan gadis ini mencarinya untuk menikah. Semuanya mungkin saja, pikir Salma. Saya mendengar Tuan adalah sahabat si bungsu. Begitu pula dengan Nyonya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 362. Dari mana Anda tahu? Bukankah Anda baru tiba di kota ini? Petik 2 titik. Nurdin bertanya heran. Saya mendapat informasi dari staf konsulat. Begitu? Ya, kami adalah sahabatnya. Tapi apa yang saya sampaikan pada Nona adalah hal yang sebenarnya. Dia telah pergi seminggu yang lalu, dia kembali ke kampungnya. Ke si 7 ladang laweh di kaki Gunung Sago itu. Petik 2 titik. Salma dan Nurdin bertukar pandang. Si 7 ladang laweh. Gadis Jepang ini tahu dengan pasti tentang si 7 ladang laweh. Alangkah banyaknya yang diketahuinya tentang si bungsu. Nurdin kemudian menatap pada Michiko. Alangkah cantiknya gadis Jepang ini, pikirnya. Dan sebagai seorang lelaki, dia juga punya dugaan bahwa antara si bungsu dengan gadis cantik ini pastilah ada hubungan selain sekedar teman biasa. Tidak Nona, dia tak kembali ke sana. Lalu, kemana dia? Apakah ke Jakarta? Petik 2 titik. Juga tidak, maksud Tuan. Petik 2 titik. Dia ke Australia, ke Australia. Petik 2 titik. Ya, ke Australia, alangkah jauhnya. Saya tak mengerti kenapa dia harus pergi sejauh itu, dia mengantarkan mayat seseorang, mayat. Petik 2 titik. Ya, mayat seorang sahabatnya, Michiko masih tak mengerti. Dia menatap pada Salma. Salma masih tetap menatap pada Michiko. Dia tengah mematut-matut. Sejauh mana hubungan antara si bungsu dengan gadis Jepang ini? Pastilah ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan itu. Jika tak ada yang istimewa, mustahil gadis ini akan mencarinya sejauh itu. Ada seorang anak muda Australia, suara overstay Nurdin mengejutkan Michiko yang tengah bertatapan dengan Salma, dia berteman dengan si bungsu. Dan anak Australia itu mati tertembak. Dia minta agar jenazahnya diantarkan pada ibunya di Australia. Nah, itulah yang dilakukan oleh si bungsu. Mengantarkan jenazah temannya itu ke sana. Apakah dia lama di sana? Overstay Nurdin menarik nafas. Kami tak tahu Nona. Tak ada yang bisa menebak apakah dia akan berada lama di suatu tempat atau tidak. Barangkali Nona tahu bahwa dia adalah seorang pengembara. Seorang lelaki sunyi dan hidup sebatang kara, ya. Saya tahu, suara Michiko terdengar perlahan. Dan dia pergi dari suatu kota ke kota lain untuk membunuh rasa sepinya. Michiko menunduk, ya, suara Michiko makin perlahan. Setelah ucapan Michiko yang terakhir itu, suasana lalu jadi sepi. Michiko menunduk. Salma masih menatapnya. Begitu pula overstay Nurdin. Mereka sama-sama diam. Lalu, apakah dia mengatakan kemana dia akan pergi setelah mengantarkan jenazah temannya itu? Michiko masih berusaha untuk mengetahui rencana perjalanan si bungsu. Kali ini tidak Nurdin yang bicara. Dia memberi isyarat pada istrinya untuk menjelaskan. Ada. Dia memang mengatakan kemana dia akan pergi. Yaitu kalau dia bisa cepat meninggalkan Australia. Katanya dia ingin pulang ke kampungnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 363. Ya, ke si 7 ladang laweh. Ke kaki Gunung Sago di Payakumbuh seperti yang Nona katakan tadi, Salma berkata dan tersenyum lembut. Wajah Michiko jadi berseri. Dan itu semua tak luput dari amatan Salma.
Tapi tiba-tiba wajah Michiko jadi murung lagi. Apakah di sana ada? Dia terhenti. Nurdin dan Salma saling pandang dan menanti apa yang ingin ditanyakan gadis itu. Tapi Michiko tak kunjung mengucapkan apa yang tersirat di hatinya. Salma segera saja bisa menebak. Nona maksudkan, apakah di kampungnya dia punya seorang kekasih atau tunangan? Wajah Michiko terangkat cepat. Separuh kaget, namun begitu matanya bertemu dengan tatapan Salma, cepat-cepat dia menundukkan kepala. Wajahnya segera menjadi murung. Ya, bukankah dia mempunyai seorang kekasih di sana? Gadis itu akhirnya berkata setelah lama berdiam diri. Tidak, dia tak punya siapa-siapa di kampungnya itu, Salma menjelaskan. Ah, kalau begitu nyonya belum mengenal si bungsu seperti saya mengenalnya, suara Michiko terdengar perlahan. Muka Salma jadi berwarna merah. Entah kenapa, hatinya jadi tak sedap dikatakan gadis Jepang ini, belum mengenal si bungsu sebagaimana Michiko mengenalnya. Ini keterlaluan. Sampai di mana benar gadis Jepang ini mengenalnya, pikir Salma. Namun dia ingin tahu juga, makanya dia memancing. Barangkali kami memang tak begitu mengenalnya. Apakah Nona mengetahui ada seorang gadis yang menantinya di kampung? Michiko mengangguk. Salma dan Nurdin berpandangan. Ini baru berita. Ini berita baru, Nurdin berkata dengan jujur dan takjub. Sebab dia memang tak pernah mengetahui akan hal itu. Michiko memandang padanya separuh heran. Benar, ini berita baru bagi kami Nona. Siapa gadis yang menantinya itu? Nurdin bertanya antusias. Sebab dia tahu dengan pasti, atau katakanlah, bahwa dia hanya tahu si bungsu hanya mencintai Salma, yang secara tak diduga menjadi istrinya. Bila kini ada orang lain yang mengatakan bahwa ada kekasih si bungsu di kampungnya, bukankah itu berita menarik baginya? Sedang bagi Salma sendiri berita itu tak kurang mengejutkannya. Sebab dia sendiri selama ini tahu dan menduga bahwa anak muda yang pernah dia cintai itu, hanya punya seorang kekasih. Dan gadis itu, yang jadi kekasih si bungsu itu, juga membalas cinta si bungsu dengan sepenuh hati. Gadis itu adalah dirinya sendiri. Tapi itu dulu, lalu kini ada saja gadis lain, yang dia duga punya hubungan dengan si bungsu, yang mengatakan bahwa ada lagi gadis lain di hati si bungsu. Nah, diam-diam perasaan cemburunya muncul. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 364. Perasaan bahwa selama ini dia dibohongi si bungsu. Iya, kata Michiko menyambung penjelasannya, saya tahu hal itu dengan pasti. Karenanya dia menceritakannya pada saya. Apakah dia sebutkan nama gadis itu pada Nona? Overste Nurdin bertanya ingin tahu. Ya, dia sebutkan namanya, kalau saya tak salah adalah Salma. Jantung Salma seperti akan meledak. Dia menunduk, malu, bangga dan khawatir berbaur menjadi satu. Dia khawatir akan perasaan suaminya yang akan jadi tersinggung. Namun overste itu tersenyum. Bahkan dari mulutnya kemudian terdengar tertawa renyai. Kenapa Tuan jadi tertawa? Michiko heran, Salma makin menunduk. Apakah benar itu gadis yang jadi kekasih si bungsu, yang menantinya di kampungnya? Ya, itulah nama yang dia sebutkan, Nona. Kalau begitu Nona tak usah khawatir. Kekasihnya itu sudah menikah, kata Nurdin sambil tersenyum. Michiko heran dan menatapnya dengan perasaan ingin tahu. Ya, gadis yang Nona sebutkan itu telah menikah. Apakah tadi Nona tak mendengarkan ketika saya memperkenalkan nama istri saya ini? Michiko menatap makin heran. Saya mendengarnya. Nama nyonya ini Salma, ya. Namanya Salma, apa hubungannya dengan Salma yang saya sebutkan tadi? Michiko balas bertanya heran. Nurdin dan Salma saling pandang. Tapi Nurdin masih coba tersenyum. Nona, jangan khawatir. Tak ada seorang gadis pun yang menanti si bungsu di kampungnya. Salma yang dia sebut pada Anda itu adalah istri saya ini, Michiko terngangak. Menatap pada Nurdin dan Salma bergantian. Bermain-mainkah orang ini, pikirnya. Namun kedua orang itu memang tak sedikit pun bermain-main. Mereka memang bersungguh-sungguh. Dan Michiko dapat membaca kesungguhan mereka itu. Dan kalau tadi Michiko menatap Salma, dia hanya merasa betapa cantiknya istri Overts itu. Dan dia membandingkan, adakah Salma kekasih si bungsu itu secantik Salma ini pula? Sama sekali tak terlintas dalam kepalanya bahwa inilah Salma yang kekasih si bungsu itu. Dia tak menduga karena masih berpikir pola Jepang. Di Jepang memang tak sedikit orang yang senama. Yang senama dengannya, yaitu nama Michiko. Di Universitas Tokyo di mana dia kuliah dulu, ada sekitar 100 orang. Tapi nama depan tak jadi soal di sana. Seorang lebih dikenal dengan nama keluarganya.
Seperti dirinya adalah anak Saburo Matsuyama. Maka dia lebih dikenal dengan sebutan Nona Matsuyama. Persamaan nama di negerinya tak ada persoalan. Dan bukan hal yang aneh. Nah, tadi pun ketika Nurdin mengenalkan Salma padanya, dia hanya menyangka bahwa Salma yang senama dengan Salma yang kekasih si bungsu. Siapa nyana, bahwa Salma yang kekasih si bungsu dengan Salma yang ini orangnya adalah satu. Oh, maaf, saya tak tahu, maaf, katanya gugup. Tak ada yang harus dimaafkan Nona. Saya sendiri ketika menikah dahulu, tak tahu sama sekali bahwa calon istri saya ini adalah kekasih teman saya. Dan istri saya juga tak pernah menduga bahwa calon suaminya adalah sahabat kekasihnya. Semua baru jadi jelas tatkala si bungsu muncul di kota ini 5 bulan yang lalu. Dan tak seorang pun di antara kami yang harus dipersalahkan. Nasib yang diatur oleh Yang Maha Kuasa telah menyebabkan hal ini. Begitu bukan? Michiko mengangguk perlahan. Dan Salma dapat membaca pada air muka gadis itu bahwa gadis Jepang ini jadi lega hatinya. Ketika tak ada lagi yang akan dibicarakan, dan Michiko sudah merasa cukup mendapat informasi, dia lalu pamitan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.